Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi pelajaran PPKN kelas 8 tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Subbab yang pertama adalah makna Sumpah Pemuda. Kalian tentu tahu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua, dan ribuan pulau-pulau kecil yang mengelilinginya. Lalu, bagaimanakah pulau-pulau tersebut dapat menjadi satu kesatuan sehingga terbentuk sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti saat ini? Ya, hal ini tidak lepas dari perjuangan rakyat Indonesia, khususnya para pemuda. Mereka dengan penuh semangat dapat meninggalkan rasa kedaerahan untuk mewujudkan rasa persatuan dan akhirnya mengikrarkan diri menjadi satu kesatuan. Ikrar ini dicetuskan pada tahun 1928 dan dikenal dengan Sumpah Pemuda. Ingatkah kalian, pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang Kebangkitan Nasional tahun 1908. Kebangkitan Nasional ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Hal itulah yang mendorong para pemuda Nusantara untuk membentuk organisasi-organisasi kepemudaan daerah. Organisasi-organisasi kepemudaan daerah itu antara lain yang pertama adalah Trikoro Darmo atau Jong Java. Trikoro Darmo merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh para mahasiswa Stovia. Penggeraknya adalah Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Dr. Satiman dan kawan-kawannya berpendapat kaum muda perlu memiliki organisasi yang sanggup menyiapkan pemuda memimpin rakyat. Sehingga pada tanggal 7 Maret tahun 1915 mereka mendirikan organisasi dengan nama Trikoro Darmo yang berarti 3 tujuan mulia. Namun, pada kongres pertama di Solo pada tahun 1918, Trikoro Darmo berubah nama menjadi Jong Java dengan maksud untuk menarik simpati golongan dari Sunda, Bali, dan Madura. Organisasi kepemudaan yang lainnya adalah Jong Sumatranan Bon. Organisasi ini berdiri pada tanggal 9 Desember tahun 1917. Di antara para pemimpinnya terdapat Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Nasir Pamuncak. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera, mengajari para pemuda agar menjadi pemimpin bangsa, dan mengembangkan budaya Sumatera. Kehadiran kedua organisasi tadi mendorong para pemuda untuk membentuk organisasi daerah mereka sendiri. Selanjutnya, muncullah organisasi-organisasi seperti Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Celebes. Berdirinya organisasi-organisasi kepemudaan daerah tersebut mendorong para pemuda untuk mengejar persatuan yang lebih luas. Oleh karena itu, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 berlangsung rapat besar para pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama di Jakarta. Dalam kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Pilihan bahasa yang diajukan adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun, sejatinya Kongres Pemuda pertama ini baru berhasil menimbulkan sebuah kesadaran perlunya persatuan di kalangan pemuda dan bahasa persatuan, tetapi belum berhasil mewujudkannya. Ada 2 hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda pertama, antara lain, yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat
dan kedaerahan yang kolot. Sebenarnya, para peserta dan pemimpin kongres telah menunjukkan usaha yang keras untuk mencapai suatu cita-cita persatuan. Namun, karena baru pertama kali Kongres Pemuda dilaksanakan, untuk mencapai cita-cita yang dikehendaki masih mengalami kesulitan. Fanatisme terhadap adat masih sangat kuat dan berpengaruh besar terhadap semua pembicaraan. 2 tahun setelah Kongres Pemuda pertama, digagaslah sebuah rapat besar atau kongres kembali. Gagasan ini diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Pada bulan Juni tahun 1928 terbentuk Panitia Kongres Pemuda kedua dengan Sukondo Joyopuspito sebagai ketuanya. Kongres Pemuda kedua ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat. Kongres Pemuda kedua ini menghasilkan rumusan yang kita kenal sebagai rumusan Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Dalam Kongres Pemuda kedua tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kali yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut dibawakan secara instrumentalia dengan biola tanpa syair. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 dalam media cetak surat kabar Sinpo, dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.